Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas beberapa informasi yang hadir di Harian Serambi Indonesia hari ini. Sudah bisa Anda baca tentunya dan jangan lupa juga kunjungi di www.serambinews.com. Untuk informasi-informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Yarmen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di Kompas TV hari ini. Menarik nih informasi terbaru. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat menginformasikan bahwa pasca pemadaman listrik yang terus berlanjut dari PLN beberapa waktu yang lalu, itu lanjut terus ya. Bulan 5 paling tidak ya, yang kemudian juga banyak protes dari masyarakat, bahkan di bulan puasa pun kemudian teman-teman aktivis buka puasa bersama di depan kantor PLN. Saya teringat sekali waktu itu dan ada janji dari PLN akan membayar ya kompensasi yang kemudian akan dilakukan. Ini benar kemudian PLN tidak akan membayar atau seperti apa informasi yang kita terima? Ya, kejadiannya itu kan bulan 5. Bulan 5 atau bulan Mei bersambung ke awal Juni. Ya, ketika puasa baru beberapa hari. Ya. Nah, persoalannya adalah ketika struk pembayaran rekening listrik pada bulan 6 kemarin yang otomatis mengcover kondisi di bulan Mei, itu ternyata angka dalam struk itu tidak tercantum pengurangan dari kompensasi itu sendiri. Tadi itu. Seharusnya kalau kita katakanlah bayar 100.000, kompensasinya 10.000, kita hanya bayar 90, itu lah misalnya kan. Tapi ternyata itu enggak ada. Nah, lebih dari 5 pelanggan yang tadinya mengeluh kepada Serambi dan kemudian ditambah beberapa orang lagi yang diinterview, ternyata memang kondisinya sama gitu. Kondisi yang komplain dengan yang belum komplain itu sama-sama belum mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang dijanjikan oleh PT PLN Wilayah 1 Aceh atau PT PLN Wilayah Aceh. Nah, ini yang menimbulkan keraguan. Keraguannya dalam artian ini PLN ini jujur apa enggak gitu, atau transparan atau tidak. Karena kalau transparannya udah kelihatan di struk itu, tapi nggak kelihatan gitu. Jujur nggak jujur, kemudian mereka bertanya kepada wartawan dan itu kita suarakan. Kata pihak PLN untuk kondisi hari kemarin, hari Minggu ya, kondisi hari Minggu, jawabnya kalau nggak percaya datang aja ke kantor kita untuk mengecek apakah udah kami potong apa udah kami kurangi komponen kompensasinya apa tidak gitu. Jadi akhirnya kita juga yang datang untuk orang per orang memastikan gitu. Kan seharusnya kan kalau ini adalah janji dan janji itu sudah dipublikasi dengan terlihat aja. Tapi mudah ya, mudah sekali menambahkan satu item. Katakanlah kertasnya sekian senti, katakanlah 7 senti, 8 senti, masih bisa lah dicantumkan bahwa kompensasi dari kekurangan bayar kompensasi dari matinya listrik pada bulan 5 adalah 10% dari TMP. TMP itu namanya tingkat pelayanan minimal mereka gitu. Oke, kemudian PLN mengatakan memang sudah dibayarkan kompensasi tersebut tapi tidak dicantumkan atau seperti apa? Itu dia, kalaupun mereka bilang bayar iya, ya kan, yang jelas nggak tercantum. Ketika tidak tercantum maka seperti dinyatakan tempoh hari itu berbeda antara yang dinyatakan dengan hasilnya saat ini. Itu yang membuat beberapa pelanggan PLN komplainnya ke Serambi malah. Ini bilang aja bahwa PLN itu nggak jujur gitu kan. Tapi hasil konfirmasi kita, kata PLN mereka udah mulai menguranginya. Bagi pihak-pihak yang merasa belum dikurangi silakan datang ke PLN untuk mengecek. Wah, ini bakal repot nih. Saya juga bakal ke PLN rencananya. Ya, hari Senin ini atau besok ya silakan aja kalau memang kita punya struk dan struk itu nggak tercantum narasi bahwa ada kompensasi. PLN sampai saat ini tetap kekeh bahwa mereka sudah memotong ya kompensasi. Sudah memotongnya, tapi memang nggak kelihatan di struk itu kan. Itu sudah persoalan. Jadi ini kan soal komunikasi bisnis ini. Komunikasi bisnis. Public relations-nya bagi ini ya, bagi mereka. Masyarakat sudah nggak banyak lah ya. Tapi yang namanya kita udah merasa dirugikan pada bulan Mei, apa salahnya kemudian ketidakpuasan kita atau kejengkelan kita itu terkompensasi pada bulan Juni kemudian kan terbayar lah, ya sudahlah. Walaupun saya tempoh hari tidak menikmati listrik secara maksimal, pada akhirnya saya juga nggak bayar penuh kan gitu kan. Ya, seharusnya gitu, tapi ternyata listrik yang mati satu bab, yang ini juga bab lain, akhirnya nggak nyambung gitu. Oke, terkait dengan hal ini kita masih akan terus hari ini hari Senin
akan menunggu juga konfirmasi dari masyarakat? Iya. Apakah ada kemudian akan memberikan informasi? Kemarin hari Minggu kita nggak mungkin mengirim wartawan kita ke PLN, jadi hari Senin ini kita akan cek. Paling tidak kan di antara wartawan kita kan juga ada yang kena mati listrik sebulan lalu dan kemudian berharap akan dapat kompensasi. Ya nanti wartawannya itu sendiri yang testimoni lah di sana gitu, bahwa dia merasakan sebagai korban tapi ternyata tidak mendapatkan hak-haknya seperti dijanjikan oleh PLN. Hampir rata-rata semuanya kena. Iya, dan ini kemudian menjadi concern dari teman-teman di Yayasan Peduli Konsumen Aceh gitu. Ibu Fatma ya. Fahmiwati. Bu Fahmi bilang loh ini kalau nggak kelihatan itu namanya pembohongan publik katanya. Wow, menarik. Jadi karena sebelum ini betul-betul menjadi pembohongan publik, hari Senin atau hari Selasa ini pihak PLN harus mengklarifikasinya. Oke. Masyarakat akan terus menerima informasi ini tentunya. Dan informasi kedua nih terkait dengan rencana gubernur terpilih yang akan melelang jembatan. Ini bagaimana informasi? Ya, ini kan awal beritanya 2-3 hari yang lalu sejak Ketua Komite Aparatur Sipil Negara datang ke Aceh dan kemudian dia memastikan di depan para gubernur, para bupati terpilih dan gubernur terpilih untuk kemudian memastikan untuk kemudian pada saat rekrutmen pertama sekali nanti kabinetnya itu harus melalui lelang kabinet atau fit and proper test gitu. Ada uji kelayakan dan kepatutan dalam bentuk jabatannya dilelang, terus kemudian ada tim seleksi yang independen nanti akan menguji mana di antara calon-calon itu yang paling layak gitu. Setelah itu baru kemudian diwawancarai oleh gubernur atau bupati wali kota terpilih baru ditetapkan. Itu jenjangnya. Oke, menarik sekali dan informasinya harus transparan ini diharapkan. Ya, jadi yang khusus untuk hari ini ya, sebagai follow up hari ketiga kita wawancarai pakar hukum dan pakar hukum dan pengamat politik Aceh Pak Mawardi Ismail SHM Hum yang memberi penegasan seperti itu. Ya dia menyambut baik ide itu, apalagi memang bagi Irwandi itu bukan hal yang baru. Walaupun di awal-awal masa jabatan dia pada periode pertama dia sudah melakukan hal yang sama gitu. Hanya saja kali ini kita harapkan betul-betul transparan, jangan nanti lain yang diwawancarai, lain yang dites, lain lagi yang direkrut gitu. Jadi rekrutmen itu betul-betul antara dia yang dites, hasilnya dan kemudian dia yang direkrut. Oke, terima kasih Bung Yarmen atas bincang-bincangnya dan saudara. Berbagai informasi penting lainnya juga bisa Anda baca di Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.